Halo, gua lagi ada di Cijantung nih. Proyek yang lagi kita bangun, posisinya ada di Coupling F. Dan Cijantung sendiri masih ada 2 unit lagi. Kita mau nanya-nanya nih perihal tentang perizinan ya. Kebetulan di sini ada Bang Ali, ini spesialis perizinan. Jadi kita tanya Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Gimana Bang Tok? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Apa mukar aja ini? Iya. Gimana? Jadi gini Bang Ali, ini saya mau nanya tentang perizinan kalau kita mau bangun rumah. Kalau di Cijantung sendiri kan sudah pecah ya? Ya. Dan apa aja yang harus disiapin nih kalau kita mau bangun rumah? Dan nggak di Cijantung aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau bangun rumah di luar sini, apa aja sih yang harus disiapin Bang Ali? Oke, baik. Jadi syukurnya di Dreamland Jakarta ini Bang Anto ya, yang kita punya proyek ini, kita semuanya sudah pecah nih. Sudah pecah. Karena memang kita mengikuti aturan yang ada ya. Jadi kalau kita mau bikin rumah di dimanapun kita berada ya, mau di Jakarta, khususnya di Jakarta maupun di Depok dan segala macam ini, tetap pertama adalah langkahnya adalah izin ya. Izin Bang. Izin ya. Izin. Ya dulu kan namanya INJ. Kalau dulu namanya INJ. Jadi kalau sekarang itu PBG. Yang langsung di bawah oleh Menteri PUPR. Langsung di PUPR. Awal-awal gimana? Jadi memang ada kebijakan kalau untuk kerja PDKI ya, kayaknya hampir setiap daerah sama Bang. Kalau daerah sama lah. Artinya kalau lebih enaknya buat konsumen lebih nyaman menurut saya nih ya, mudah-mudahan teman-teman sama buat cara pandang. Ini juga buat konsumen Bang. Pastikan surat itu udah pecah. Ya kalau udah pecah udah enak banget. Nah, kita mau bikin PBG itu enak. Ya, memang aturannya kalau di DKI itu bisa aja sih jual, tapi lebih enaknya ada di Jakarta. Langkah pertama adalah diajukan dulu tuh. Diajukan nanti turun ke ESK. ESK itu untuk penentuan nih zonasinya dan kita nih bisa bangun. Dan yang bisa kita bangun, kita kena DSF gak, DSB gak, garis badan jalan, garis badan sungai, atau memang ada zona kuning atau zona hijau. Nah itu yang memang harus diketahui kalau konsumen. Kadang-kadang konsumen nggak tahu nih. Nah itu dia, masalahnya gitu Bang Ali. Jadi konsumen itu nggak paham tuh tentang zonasi. Kan ada juga yang beli rumah nggak pakai KPR ya. Jadi beli langsung dan dia nggak paham tuh. Suratnya ada kan kalau gitu? Ada. Tapi kan kita kembali lagi itu kan diajukan dulu. Nanti baru tahu tuh kita zonasinya ini zona apa. Biasanya tuh ada R9, ada rumah itu menentukan ada zona ini zona kuning, ada zona ungu, zona hijau. Nah jangan hijau jangan dibeli nih. Berarti warning tuh. Warning. Kalau itu artinya buat serapan dan juga penghijauan biasanya seperti itu. Itu nggak bisa dibangun. Nggak bisa dibangun. Ya bisa pun ya nanti ujung-ujungnya akan digusur kalau ketahuan. Dan seandainya diajukan dia akan menolak itu di sana karena dia dinasnya dulu. Jadi buat konsumen ini harus berhati-hati. Boleh kita memang haknya kita punya surat itu ada SHE. Tapi kalau untuk bangunan tidak. Berarti nggak walaupun punya ada SHM-nya nggak ini juga ya nggak bisa dibangun juga kalau zonasinya hijau. Berarti untuk pembangunan berarti zonasinya kuning. Jadi aman sih 9 gitu. 9. Berarti kalau teman-teman mau bangun yang harus dipastikan itu zonasi dan keluar ini. PBG. PBG ya. Jadi intinya adalah pastikan kepada konsumen siapapun mau beli rumah pastikan dulu. Ini buat antisipasi jangan sampai kita sudah beli tapi kita nggak bisa bangun. Atau bisa bangunnya nanti setelah ada perubahan. Nah itu perubahannya berapa tahun sekali tuh baru ada perubahan kan nggak mungkin lah. Nah nanti itu yang paling pastikan. Untuk yang khusus buat perumahan juga nih. Untuk semuanya nyaman pastikan di surat itu legalnya jelas ya. PBG-nya sudah pecah atau belum. Karena memang ada yang masih gabung di Bang Anto. Ada yang gabung, bukan nggak ada. Tapi lebih amannya buat konsumen itu lebih baik pecah. Artinya udah nama sendiri ataupun memang masih bisa nama orang yang nama tersebut. Artinya legal itu benar-benar nggak ada masalah. Berarti kalau di Cijantung sendiri sudah pecah, alhamdulillah ya Bang Ali. Sudah pecah dan sisa 2 unit lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Ali terkait kalau kita beli rumah KPR, nah itu SHM-nya gimana tuh? Balik namanya, terus atau cara proses balik nama dari SHM dari nama perusahaan ke nama orang lain ke kita. Nanti kita tanya sama Bang Ali untuk
kasih.